Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Jati atau Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari firman-firman Allah agar kita bisa makin memahami pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat dari Allah, apa yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang mempelajari surat At-Tin. Surat ini diturunkan di Makkah, hanya 8 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Di sini ada 4 yang disebut, yaitu pohon tin dan pohon zaitun. Kemudian ada gunung Sinai dan kota Makkah. Arti masing-masing benda itu menunjukkan pentingnya benda-benda itu untuk kita, baik untuk kesehatan maupun untuk kehidupan kita. Tetapi para ulama, sebagaimana dikutip oleh penulis Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir, At-Tin dan zaitun, meskipun itu menunjukkan artinya pohon, tapi yang dimaksud adalah tempat. Jadi kadang-kadang kita menyebut suatu benda, tapi yang dimaksud tempatnya. Beliau dan juga para ahli tafsir itu mengambil rujukan ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah menyebut benda, tetapi yang dimaksud tempatnya. Seperti di surat Al-Infitar ayat 13, Innal abrara lafi na'im. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik. Lafi na'im, sungguh mereka akan berada di dalam na'im. Na'im itu artinya benda-benda, makanan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi na'im itu suatu benda yang berada di surga. Allah menyebutnya na'im, benda-benda yang kita nikmati, tapi yang dimaksud surga. Kenapa kita memahaminya yang tempat? Karena di situ memakai lafi na'im, fi di dalam. Sungguh mereka berada di dalam surga yang di situ banyak kenikmatan-kenikmatan. Jadi menyebut benda, tapi yang dimaksud tempatnya. Oleh karena itu mereka mengiaskan itu
untuk at-tin dan az-zaitun. Yang disebut itu bendanya, tetapi yang dimaksud tempatnya. Apa artinya? Di situ ada 4 tempat, yaitu di Syam, di Palestina, di Gunung Sinai, dan di Makkah. Itu adalah tempat-tempat di mana tinggal beberapa utusan Allah. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai anak cucunya Ishak, Yakub alaihimussalam. Dan Gunung Sinai, di situ juga ada Nabi Musa alaihissalam yang juga keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian ada Makkah. Makkah itu tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, tadi ada juga Az-Zaitun di Palestina. Di situ tempat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah menyebut tempat-tempat ini untuk menunjukkan betapa pentingnya para utusan yang diutus di daerah-daerah itu, karena para utusan itu membawa misi menyelamatkan manusia jangan sampai masuk ke neraka, dan diajak untuk beriman sehingga mereka hidupnya bahagia di dunia dan juga besok di akhirat masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan di Al-Quran, di ayat yang ketiga, Makkah tidak disebut dengan kata Makkah, tetapi disebut dengan karakternya kota Makkah. Wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Meskipun tidak disebut itu, tetapi jelas artinya adalah Makkah. Dari mana? Kita membiasakan menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain atau dengan hadis. Wahadzal baladil amin, kita lihat ayat yang lain yang menunjukkan daerah yang aman itu mana. Misalnya di surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menjadikan tanah haram, yang dimaksud adalah Makkah, aminan, sebagai tempat yang aman. Aman dari apa? Diberi gambaran wa yutakhattafun nasu min haulihim, sedangkan di sekitar Makkah itu orang-orang pada mengalami perampokan. Jadi di luar kota Makkah banyak terjadi kejahatan, perampokan yang seringkali disertai dengan pembunuhan, tapi di Makkah mereka aman. Jadi di sini disebut haraman amina, tanah haram yang aman. Dan di Al-Tin disebut al-baladil amin, negeri yang aman. Oh, kalau begitu negeri yang aman itu yang dimaksud adalah Makkah. Dan Makkah bisa aman itu memang itu kehendak Allah. Tetapi secara lahiriah kalau kita runut, itu sesuai dengan doa permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim adalah orang yang dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, sehingga beliau dijuluki Khalilullah. Khalil itu kekasih, dari kata khalla. Khalla itu apa? Suka menyelinap, menyelip, apa, gelibet, bahasa Jawa. Jadi yang selalu berada di celah-celah atau di dekat. Nah, ibaratnya misalnya ini Allah, Nabi Ibrahim itu selalu nempel, terlalu dekat dengan Allah. Jadi karena ini isyarat kias, karena hatinya dan perbuatannya selalu nempel kepada Allah, maka beliau disebut Khalilullah, yang selalu berada di celah-celah sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau orang yang dekat sekali, maka doanya
terkabulkan. Coba doa yang ada di ayat ini semuanya terkabulkan. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ketika Ibrahim berkata, Tuhan, jadikanlah negeri ini aman, keturutan. Ya. Warzuq alahu minas samarat. Dan berilah rizki penghuninya buah-buahan. Ini kalau orang melihat bagaimana mohon diberi penduduknya itu diberi buah-buahan, padahal di situ tanahnya tandus. Tidak ada sungai yang mengaliri di situ sehingga tidak subur. Kok doanya buah? Tapi karena Allah sayang kepada Nabi Ibrahim, sekarang kita cari buah apapun di Makkah ada. Dan harganya insya Allah lebih murah daripada di Jakarta. Jauh lebih murah. Dan lebih enak ya. Lebih enak buah-buahan di sana itu. Tapi Nabi Ibrahim itu menunjukkan sikap kayak nepotisme. Tuhan yang diberi rezeki hanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak memilah-milah atau tidak mengkhususkan memberi rezeki hanya kepada yang beriman saja. Yang kafir pun juga akan diberi rezeki. Maka jawab Allah, "Waman kafaro fa umatti'uhu qalila." Yang kafir pun juga akan aku beri kenikmatan. Tapi sedikit, qalila. Sedikit. Nyatanya seperti di dunia ini, orang-orang kafir itu duitnya malah banyak daripada orang Islam, daripada orang mukmin. Kok dikatakan sedikit? Sedikit karena sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang yang bisa dikonsumsi, yang bisa dipakai itu hanya sedikit. Udah sebanyak apapun punya rumah 10, yang ditinggali paling hanya satu. Punya rumah 1, kamarnya 10, yang ditiduri hanya 1 kamar. 1 kamar pun itu hanya sebatas badannya saja. Dan nanti sisanya itu akan ditinggal. Tidak dibawa. Tidak memberi manfaat kepada mereka besok di akhirat. Oleh karena itu, sebanyak apapun sedikit. Maka kita jangan cemburu, jangan iri terhadap orang-orang kafir yang hartanya banyak. Nggak usah. Lebih lagi, karena harta mereka tidak bermanfaat, thumma adtarruhu ila adzabin nar. Besok akan aku seret mereka ke siksa neraka karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Wa bi'sal masir. Neraka itu adalah tempat kembali yang buruk. Ya. Kemudian keamanan itu keamanan dari apa? Keamanan dari apa saja? Kita itu kadang-kadang merasa aman kalau kita tidak terancam dari luar. Tapi kadang-kadang ancaman juga datang dari dalam. Kalau kita lapar, kita takut. Takut kelaparan, takut mati. Jadi keamanan itu baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada penghuni Makkah yang pada zaman Rasulullah SAW orang-orang Makkah itu pada mengingkari keesaan Allah dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajak, kalian kan sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa kamu tidak mau mengabdi kepada Allah secara murni, tidak menyekutukannya? Maka diperintahkan oleh Allah, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka mau mengabdi, mau menyembah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka sehingga mereka bisa mengatasi kelaparannya. Wa amanahum min khauf. Lagi di sini memakai kata aman lagi. Wa amanahum, dan membuat mereka aman min khauf, dari ketakutan.
ketakutan. Ketakutan itu imbas atau akibat dari perasaan kita atau dugaan kita bahwa diri kita terancam. Kalau kita merasa terancam, baik ancaman itu datang dari luar ataupun dari dalam, maka kita biasanya merasa takut. Nah, ini dikukuhkan wa amanahum min khauf. Allah memberi mereka rasa aman dari segala ketakutan. Saya mengatakan segala karena khauf di situ dinyatakan dengan isim nakiroh. Isim nakiroh itu barangnya belum ditentukan. Jadi ketakutan apa saja. Ya. Dan karena beruntung tinggal di Makkah, maka mereka sebaiknya bersyukur kepada Allah dengan cara mengabdi kepada Allah. Allah mengingatkan mereka, bukankah kami telah memberi kalian tempat tinggal yang bagus di Makkah? Wah, ini kok penghuninya saja. Ya kita pun ketika tinggal di Makkah selama 3 hari atau seminggu atau 1 bulan, kita kan menjadi penduduk Makkah. Saya mengatakan penduduk, asumsi saya begini, kalau menurut bahasa fikih, kalau kita bepergian misalnya ke Surabaya, hanya 1 hari atau 2 hari, kita disebut musafir. Tapi kalau kita tinggal di sana 3 hari, kita disebut mukim, orang yang mukim yang tinggal di sana. Jadi kalau kita sedang umroh 1 minggu misalnya, berarti kita menjadi mukimin, orang yang mukim di Makkah selama 6 hari. Nah, mestinya kita juga ikut menikmati tinggal di sana. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Bukankah kami telah mengukuhkan tempat tinggal kalian di tanah haram yang aman, yang didatangkan buah-buahan. Buah-buahan apa saja? Sebagai rizki dari kami. Rizki dari Allah. Jadi, kok rizki dari Allah? Yang mendatangkan di situ kan orang-orang lain. Termasuk orang-orang kafir. Iya, Allah itu kalau berperilaku seringkali melibatkan makhluknya. Jadi ketika Allah memberi rizki kepada penghuni Makkah, Allah melibatkan orang-orang yang berdagang untuk mencari keuntungan. Nah, Allah memberikan insentif keuntungan supaya mereka mau mensuplai buah-buahan ke Makkah. Itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Karena mekanisme yang membuat Allah berarti yang memberi rizki, yang mendatangkan buah-buahan juga Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi sayang, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu. Nah, karena tidak mengetahui, mereka tidak bersyukur. Kok dari tadi saya menyebutnya syukur? Iya, kalau kita ini diberi kenikmatan oleh Allah, kalau kita bersyukur, bersyukur itu memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Kita diberi kesehatan, lalu kita bersyukur dengan cara kita menggunakan kesehatan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita diberi rezeki cukup. Kita gunakan rezeki itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena fasilitas dan kapasitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah semuanya sebagai modal, sebagai bekal untuk mengabdi kita kepada Allah. Cuma orang seringkali salah paham, itu dianggap suatu tujuan karena memberikan kenikmatan. Ya, itu kenikmatan itu cara Allah memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian kita menginjak ke ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sumpah tadi isinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Bukan paling sempurna ya, tapi paling bagus. Nah, kalau kita mengatakan sempurna nanti dibantah oleh orang. Jadi,
Allah itu menciptakan sesuatu tidak pernah sempurna. Kenapa? Ya memang dibuat kurang. Kalau manusia itu sempurna benar, nanti dia sombong. Misalnya, kita tuh bergantung hidup kita pada beras, pada nasi. Kita nggak bisa sombong, "Ah, aku nggak butuh beras." Apa itu makhluk itu? Nggak bisa, coba nggak ada beras 3 hari. Ya, bepergian ke Eropa, terus kangen mau cari rumah makan yang ada nasinya. Itu kita memang dibuat kurang supaya kita merasa bergantung kepada Allah. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Maka kita jangan mengartikan fi ahsani taqwim sebagai bentuk yang paling sempurna. Ahsan dari kata hasan artinya bagus. Yang paling bagus. Paling bagus itu tidak harus berarti paling sempurna gitu. Tidak harus berarti sempurna, ya. Ini kalau kita mengatakan sempurna begitu, nanti teman-teman kita yang ahli fisika akan bantah. Wah, coba kita lihat makhluknya Allah, apapun, daun kah, buah kah, manusia. Ada orang ahli matematika, tapi dia masalah sosialnya kurang kurang paham. Ada yang pintar masalah sosial, tapi fisika tidak paham. Begitu. Jadi memang kita dibuat tidak sempurna supaya kita menyadari kekurangan kita. Kalau menyadari kekurangan kita, kita larinya kepada Allah yang maha sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan maha sempurna? Apa yang paling bagus ini? Coba kita lihat surat As-Sajdah yang kita sering dengar pada hari Jumat. Allah itu membuat apapun berusaha yang terbaik atau berusaha baik. Jadi ahsana itu membuat baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu yang membuat baik segala sesuatu yang dia ciptakan. Atau di terjemahan ini, membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Ya, ahsana dari kata hasan, baik. Ahsana bisa berarti berbuat baik, bisa juga ahsana berarti membuatnya baik. Bisa kita lihat apapun yang diciptakan oleh Allah itu mesti ada indahnya di situ. Daun ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang seperti jarum kecil-kecil, banyak cemara. Ada yang tebal, ada yang tipis. Pohon ada yang berdiri tegak, lurus, tinggi, menjulang. Ada yang merambat. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ada yang polos, hijau. Ada yang berkembang bermotif. Semuanya bagus. Rambut kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Semuanya bagus. Yang asli ya. Kalau merahnya merah di cat itu biasanya tidak indah. Jadi yang asli ya. Ketika rambut kita makin tua, rambut kita makin memutih, putihnya juga indah. Ya. Indah. Jadi Allah itu membuat segala sesuatu pasti indah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa bada khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dengan tanah. Memulai dari awal dari tanah, kemudian diproses. Proses itu bisa menjadi cairan, ya, karena dari tanah itu saripatinya diambil oleh eh, tanaman. Tanaman itu kita makan daunnya atau buahnya, kemudian saripatinya itu menjadi sperma dan seterusnya.
Jadi proses awal itu dari tanah, kemudian berkembang sampai menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan mintin, kita membayangkan, oh kita itu dibuat uh, tanah liat, dikepel-kepel begitu, dibentuk, lalu jadi manusia. Bayangan kita seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan tanah liat, dibentuk seperti burung, terus lepas terbang dia. Nah, kemudian proses berikutnya, um, nah ini saya ambil ayat ini kebetulan ada reaksi setan, iblis. Iblis itu menganggap kalau satu benda dibuat dari tanah itu hina. Karena tanah itu kan kecenderungannya jatuh. Jatuh karena gravitasi. Iblis itu jin. Jin itu dibuat dari api. Api itu kecenderungannya naik. Jadi kalau naik itu di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Jadi ketika disuruh hormat dia tidak mau. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya kepada iblis, apa yang mencegah kamu sujud kepada Adam ketika aku perintah kamu? Qala ana khairum minh. Aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah liat. Coba ini ada orang yang mengatakan bahwa iblis itu sesat karena menggunakan logika. Logika dia karena api itu naik ke atas, maka dia mulia. Tanah liat itu karena jatuh ke bawah, itu hina. Tolong jangan mengartikan demikian. Jangan menganggap iblis itu sesat karena menggunakan logika. Karena kita didorong oleh Allah menggunakan logika. Ada orang bertanya di suatu pengajian, saya terganggu. Kemarin ada ustadz menerangkan bahwa iblis itu sesat karena mengandalkan logika. Maka kita jangan menggunakan logika ketika beriman. Oh begitu, saya bingung. Saya berarti diadu dengan ustadz yang kemarin. Gimana cara menjawabnya? Saya bilang, gini aja deh, lihat aja ayatnya di surat Al-Mulk. Nah, di surat Al-Mulk itu orang kafir yang di neraka menyesal. Seandainya dulu aku mau mendengarkan atau aku mau menggunakan akal, aku tentu tidak akan masuk neraka. Jadi orang itu masuk neraka karena tidak mau menggunakan akalnya. Tapi kok Ustadz ini kok nyuruh jangan menggunakan akal. Padahal di Al-Quran juga sering afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Ya. Terus jadi yang benar apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kan dia merasa lebih lebih baik, lebih unggul. Jadi kesombongan itu yang menyebabkan iblis tersesat. Lalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis. Ya ayat yang saya sebutkan tadi di surat Al-Mulk itu qalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat orang atau kami mau menggunakan akal kami, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ya, jadi bukan logikanya, tapi kesombongannya. Ya, seperti di Al-Baqarah kan disebut aba wastakbar. Iblis itu membangkang dan sombong. Jadi kesombongannya. Karena kalau kita tidak boleh menggunakan akal, ya nanti nggak usah belajar aja. Oh, kita didorong oleh belajar untuk belajar kok, gitu. Ya. Kemudian setelah manusia itu diciptakan
proses awalnya dari tanah liat, lalu kemudian diambil saripatinya menjadi cairan. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kok yang hina? Hina ini, ya, Allah itu kalau berbicara suka menggunakan dimensi dirinya sendiri, suka menggunakan dimensi manusia. Di hadapan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi manusia terhadap yang disukai dikatakan baik, terhadap yang tidak disukai dikatakan buruk. Jadi kita mengukur baik atau buruk dengan selera. Kalau sesuatu itu sesuai dengan selera kita, kita katakan baik. Kalau tidak sesuai dengan selera kita, kita katakan buruk. Nah, di sini Allah mengatakan mimma immahin, dari air yang hina. Allah sedang menggunakan dimensi sudut pandang manusia. Kok hina? Ya, kalau kita ini, misalnya ini tangan kita basah karena air, kita kan tidak risih. Ya. Bahkan kadang-kadang kita pakai untuk ngelapi muka kita dan sebagainya, nggak risih. Tapi kalau ada sperma, lengket itu, kan kita jijik, terus cuci. Nah, kita menganggap itu sesuatu yang jijik, nah, itu mahin. Tapi tentu itu tidak hina dalam arti hakikatnya di sisi Allah. Ya. Kemudian tumbuh menjadi dewasa. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum. Wahai manusia, kalau kalian itu ragu-ragu bahwa besok kalian itu akan dibangkitkan kembali, lihat deh kejadianmu. Dulu kan kalian dari tanah, kemudian berubah menjadi nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, berubah jadi mudghah, kemudian kami tetapkan tempatnya di rahim, lalu kami bentuk seperti yang kami kehendaki. Kemudian kami keluarkan dalam bentuk bayi. Tsumma nukhrijukum tifla. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian kalian mencapai dewasa. Dewasa di sini kata yang digunakan oleh Allah adalah asyudda. Asyudda. Dari kata padanannya itu yang akar katanya sama, syadid. Syadid itu kan berarti dahsyat, berarti sangat, ya, berarti kuat. Jadi manusia asalnya bayi, lemah, kemudian menjadi kuat. Saya sengaja mengambil ayat ini supaya nanti nyambung dengan kata tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Ini lompat sedikit. Manusia dibuat oleh Allah dari sesuatu yang menjijikkan, kemudian lahir jadi anak kecil yang lemah, lalu kemudian menjadi kuat, kemudian nanti akan kembali menjadi lemah. Jadi Allah kalau menciptakan itu berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kembali ke titik awal. Saya ulang, berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kembali ke titik awal. Yabda'ul khalqa thumma yu'id. Allah itu memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya. Mengembalikan ini dalam arti kayak kalau bahasa Inggris itu kayak reverse, ya. Reverse, dikembalikan dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah lagi, dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada lagi. Nah, ini
Manusia dibuat dari lemah menjadi kuat. Asyudda. Kuat itu apa sih ukurannya? Coba kita lihat ayat lain. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini Allah mendorong kita supaya bersyukur kepada Allah. Di surat Al-Ahqaf, ketika manusia itu mencapai usia dewasa, lagi dewasa digunakan kata asyuddah, kondisi di mana dia kuat. Pada umur berapa itu? Wa balagha 40 sanah. Umurnya kira-kira, saya bilang kira-kira karena biasanya orang itu bisa bisa lebih awal, bisa lebih akhir. Ketika mencapai umur 40 tahun. Jadi manusia ini akan dewasa sempurna pada umur 40 tahun. Yang umum, yang wajar. Kalau ada orang umur 40 tahun masih kekanak-kanaan, ya itu salah dia. Kalau dia mengalami proses yang baik, maka kira-kira umur 40 tahun itu adalah umur yang paling sempurna, yang paling kuat, ya, paling kuat, paling sempurna dalam arti dirinya sendiri ya, dalam dirinya sendiri, fisiknya kuat, pola pikirnya juga masuk akal. Ya. Pola pikirnya tidak suka ngaco. Kalau anak remaja itu kan suka ngaco ke sana kemari karena seleranya berubah-ubah. Tapi kalau 40 itu sudah mulai bijaksana. Nah, ketika mencapai usia itu dia menyadari bahwa dia itu telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik itu, maka sebaiknya dia bersyukur. Cara bersyukurnya doanya seperti Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuhan, tunjukilah saya bagaimana cara saya bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Coba ungkapannya, tunjukilah aku bagaimana aku bersyukur. Kalau kita punya teman, dikit-dikit memberi, dikit-dikit menolong, dikit-dikit memberi, kita kan lalu merasa hutang budi. Kadang-kadang kita bilangnya, kamu nih baik sekali ya. Aku nggak tahu deh bagaimana cara aku berterima kasih. Aku tidak tahu deh bagaimana cara aku berterima kasih. Karena pemberianmu begitu banyak. Nah kita ini mestinya kita sadari terhadap Allah. Ya Allah, Kau telah memberi aku begitu banyak. Aku tidak tahu bagaimana cara aku bersyukur yang sesuai dengan kenikmatan yang Kau berikan. Oleh karena itu, tunjukilah aku bagaimana cara saya bersyukur yang baik. Padahal kita tuh bersyukur sebanyak apapun, selama apapun, tidak mungkin sesuai dengan pemberian Allah. Karena pemberian Allah itu begitu banyak. Maka doa ini pas. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'matak. Kenikmatan yang kau berikan kepadaku maupun kepada orang tua. Kok juga orang tua? Iya, kita lahir ini kan dari orang tua. Dan kita bisa hidup sampai sekarang karena jasa orang tua juga. Coba kalau ibu kita dulu, kita dibiarin aja 3 hari tidak disusuin. Mungkin sudah mati. Kita sakit, dibiarin aja. Mungkin sudah mati. Tapi kita bisa bertahan sampai sekarang. Ini kan jasa orang tua kita. Kenapa kita lupa pada jasa orang tua? Nah, kenikmatan Allah itu ada yang diberikan oleh Allah langsung kepada kita, ada yang melalui orang lain. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita langsung maupun tidak langsung. Dan kita juga bersyukur kepada orang yang menjadi perantara. Nah, di surat Luqman kan ada wa idz qala Luqmanu libni itu ya bunaya bukan ya wa idz qala wa laqad wasainal insan. Jadi Allah menasihati kepada manusia, anishkurli waliwa lidaik. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada orang tuamu karena kenikmatan kita itu banyak yang melalui mereka. Maka ketika kita berdoa, allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, cara bersyukur yang bagus itu apa?
wa na'mala sholihan tardhah. Semua kenikmatan ini akan aku gunakan untuk berbuat baik yang engkau ridhoi. Yang engkau ridhoi. Jadi kita mesti memanfaatkan pemberian Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diridhoi oleh Allah. Seperti pagi ini, alhamdulillah aku masih sehat. Aku pakai kesehatanku ini untuk berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah aku punya waktu. Aku mau mendengarkan apa peuraian tentang firman-firman Allah. Nah, terus jangan berpikir hanya diri sendiri. Kita juga akan punya generasi yang akan datang. Kita mohon kepada Allah supaya anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan jadikanlah anak cucu saya sebagai orang-orang yang soleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang uh, apa Islam yang tunduk kepadamu. Kemudian ketika kita uh, mengembangkan diri dengan baik mulai dari anak-anak sampai dengan masa dewasa, maka kalau kita berkembang dengan baik, maka pada saat itu kita secara fisik kuat dan secara pikiran juga kita bijaksana. Bagaimana bisa bijaksana? Diberi ilmu oleh Allah, mendapatkan ilmu dan kebijaksanaan. Walamma balagha asyuddah. Ini contohnya seperti Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf di surat Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma. Tapi di surat Qasas ada wastawa. Nah, saya ambil yang wastawa. Ketika Musa itu mencapai usia dewasanya, kemudian dia menjadi kuat, kami beri dia kebijaksanaan dan ilmu. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha menekuni, belajar. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ilmu dan kebijaksanaan itu termasuk balasan dari Allah bagi orang yang berbuat baik. Maka kalau kita mengharapkan diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan, maka kita berusaha muhsin. Kalau tadi muhsin itu kata kerjanya ahsana. Kalau Allah ahsana itu mengusahakan apapun yang dilakukan itu baik. Kita kalau muhsinin juga begitu. Kita sholat, kita usahakan sholat kita yang sebaik-baiknya. Kita puasa, kita usahakan puasa kita sebaik-baiknya. Ketika membaca Al-Quran, kita berusaha membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Itu namanya muhsin. Tapi seringkali pengertiannya disederhanakan dengan diterjemahkan yang sederhana, orang-orang yang berbuat baik. Padahal ahsana itu artinya melakukan apapun dengan sebaik-baiknya. Saya kira sementara begitu, karena waktunya sudah syuruk, barangkali ada pertanyaan di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang ada di syuhada maupun di tempat masing-masing. Baik, jazakallah khairan kasiran pada guru kita, Bapak Ustaz Riza Abdullah. Di antara bapak-bapak yang hadir di masjid, Bapak Ibu yang hadir di masjid atau di rumah, jika ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pikiran saya yang agak belum paham ya. Allah menciptakan semua baik-baiknya. Yang sering kita jumpai sebagai yang sering menolong bayi lahir, itu ada bayi yang lahir ada yang tidak punya kepala. Ya. Ya. Agak bingung. Iya. Begini Pak. Laqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Insan di situ menggunakan ditambahi dengan kata al. Al itu di sini artinya lil jinsi, untuk menunjukkan jenis. Jenis itu berarti pokoknya yang namanya manusia.
itu dibuat yang paling baik. Tetapi kita mesti menyadari semua kaidah atau sesuatu yang dikatakan dengan secara umum itu biasanya ada perkecualian. Istilah orang Arab menyebutnya likulli qaidatin istithna. Setiap kaidah itu mesti ada perkecualian. Jadi orang pada umumnya itu dalam bentuk yang paling bagus. Tapi ada perkecualian. Nah, perkecualian itu biasanya tidak lepas dari sunnatullah. Tidak lepas dari sunnatullah. Kalau tidak ada campur tangan manusia, maka ciptaan Allah itu akan yang terbagus. Misalnya begini, bayi lahir, kalau tidak ada intervensi manusia dalam prosesnya, maka insya Allah dia utuh baik. Tapi kalau misalnya di waktu wanita itu hamil, dia banyak minum minuman keras atau ngobat, maka anaknya bisa cacat. Ya, bisa misalnya kemampuan berpikirnya kurang. Dan yang saya pernah dengar, Pak, kalau saya salah tolong dikoreksi Bapak ahlinya, sumbing itu kan kadang-kadang ada anak yang sumbing kan, katanya itu ketika dalam proses pembuatan itu di dalam rahim itu ada proses nempel begitu, asalnya lepas kemudian nempel. Nah, kalau di waktu dia akan nempel ini si ibunya misalnya minum obat atau apa yang menyebabkan proses ini tidak bisa berlangsung dengan baik, maka dia menjadi sumbing. Betul Pak, begitu Pak? Wallahu alam. Saya pernah mendengar itu, tapi ya saya nggak tahu jawabannya. Wallahu alam. Ahli kandungannya bilang begitu ya. Saya apalagi begitu kan. Jadi kalau ada intervensi dari manusia, maka akan ada kelainan. Intervensi itu bisa pada waktu proses, bisa sebelum proses. Misalnya laki-laki dan perempuan nikah, golongan darahnya itu nggak cocok misalnya. Maka suka kalau itu mereka punya anak, suka anaknya menjadi cacat atau bahkan malah tidak bisa punya anak. Ya. Jadi kalau itu semuanya berjalan dengan normal, maka Allah akan membuatnya normal. Itu nanti ketika berkembang kita sudah bayi sudah normal. Itu nanti ketika dewasa juga kan ada juga ketika dewasa menjadi cacat atau kurang apa begitu. Ada intervensi enggak misalnya? Jadi anak bayi itu pola pikirnya masih baik, cuma dia belum bisa mengekspresikan, tubuhnya juga semuanya baik. Tapi kalau kemudian perkembangannya itu diarahkan oleh orang yang dewasa, maka bisa belok. Bayi itu kecenderungannya tunduk kepada Allah. Kecenderungan nurut. Tapi kalau kemudian dibimbing oleh orang sekitarnya untuk tidak nurut, ya nanti suruh sholat tidak mau dia. Nah, jadi pendidikan itu termasuk intervensi. Pendidikan baik maupun pendidikan buruk. Ya. Pendidikan yang baik itu yang bersesuaian dengan bawaan anak itu. Bawaan anak itu seperti yang di surat Ar-Rum. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah itu bawaan yang dibawa seseorang di waktu lahir, dia sudah mempunyai pola kehidupan tertentu termasuk ketundukan, kejujuran dan sebagainya itu sudah ada pada bayi. Kemudian kalau dia itu dibelokkan seperti Rasulullah mengatakan illa ayyuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Kalau orang tuanya membuat dia itu Majusi, Nasrani atau Yahudi ya dia jadi itu gitu. Jadi apa namanya? Kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu biasa terjadi dan kalau kita runut biasanya ada intervensi dari manusia, cuma ada yang disadari, ada yang tidak. Seringkali tidak disadari, Pak.
Seringkali dari sadari setelah diperiksa, oh karena ini begitu. Ya, mudah-mudahan saya menjawab meskipun tidak memuaskan, Pak. Ada lagi? Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak Ustaz. Saya akan bacakan keduanya nanti. Yang pertama dari Ibu Dina, bicara mengenai muhsin, bagaimana cara menjamak dan mengqashar sholat, termasuk urutannya. Ada masa saya harus melayat ke Surabaya, persis masuk asar. Bagaimana saya menjamak dan mengqasharnya yang sebaik mungkin? Oh ya, ini pertanyaannya kepada ahli fikih. Tapi saya kira-kira saja begini. Ya, saya tidak merasa ahli fikih. Jadi kalau Ibu ke Surabaya itu kan jaraknya sudah mengizinkan Ibu jamak. Kalau Ibu naik pesawat terbang atau naik kereta api, misalnya anggaplah naik pesawat terbang, kira-kira sampai di sana itu asar. Maka zuhur itu sudah Ibu niati. Jadi Ibu sudah niat, aku akan sholat zuhur, saya gabungkan dengan asar dengan jamak takhir. Niat itu penting, karena kita tidak tahu nasib kita. Misalnya ya, saya naik pesawat terbang jam 2, kemudian saya tidak niat sholat zuhur, tidak ada rencana semacam itu. Kemudian tiba-tiba pesawat jatuh, saya mati. Saya mati dalam keadaan tidak melaksanakan kewajiban. Karena saya nggak ada rencana. Tapi kalau saya sudah niat, kalau saya mati, saya mati kan bukan kehendak saya. Saya rencananya ini kalau normal nanti akan sampai di Surabaya, nanti di sana proses turun dan sebagainya sudah asar. Karena itu saya mau sholat zuhur saya gabungkan dengan asar. Ya, mulai dari niat. Kemudian jamak qashar. Boleh Ibu jamak saja tanpa qashar, tapi tentu kalau waktunya sudah masuk asar harus jamak juga gitu, harus dijamak karena waktunya sudah gitu. Terus mana lebih baik 2 rakaat atau 4 rakaat? Dua-duanya baik. Lihat situasi tergantung situasi. Kalau situasinya memang sibuk dan capek dan sebagainya, Ibu sholat 2-2 lebih bagus daripada 4. Ya. 2-2 lebih bagus daripada 4. Tapi ada orang yang aku waktuku longgar kok. Aku tidak punya kesibukan apa-apa. Aku kepengen berlama-lama ketemu Allah. Mau 4 rakaat boleh, boleh juga gitu. Jadi nggak ada larangan. Kemudian zuhur dulu atau asar dulu. Ini ada 2 pendapat. Ibu bisa zuhur dulu baru asar. Zuhur dulu baru asar. Tapi kadang kalau misalnya Ibu sampai di airport di Surabaya, terus mau sholat, ada sholat jamaah, berjamaah sholat asar. Ibu mulai dari mana? Gabung aja sholat asar. Gabung aja sholat asar. Karena Ibu nanti mendapatkan pahalanya berjamaah. Setelah itu baru sholat zuhur. Boleh. Jadi boleh dibolak-balik. Argumentasinya begini. Yang sholat zuhur dulu, kalau tidak ada kasus semacam itu, karena waktu sholat itu kan memang datangnya itu zuhur dulu baru asar. Jadi sholat zuhur dulu itu bagus. Sesuai dengan urut-urutan datangnya kewajiban. Ada yang mengatakan asar dulu. Pertimbangannya apa? Loh, ini kan sudah asar. Yang berhak disolati saat ini asar. Zuhur kan sudah kelewat. Jadi aku sholat asar dulu, baru zuhur. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi alhamdulillah, masya Allah, kita punya agama ini longgar ya, longgar. Tapi longgarnya jangan kelewatan lalu terus eh, bebas liberal, enggak. Bebas kita itu harus ada
dalil-dalil atau setidak-tidaknya ada nasihat dari para ulama yang ahli di bidangnya. Gitu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Bu Dina. Baik, ini pertanyaan terakhir pada pagi ini, Pak Ustadz, dari Pak Sugeng. Ustadz, bagaimana kita tahu kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Ini self assessment ya, menilai diri sendiri. Kalau saya menduga kok tidak ada sih dari kita tuh yang betul-betul sudah bersyukur. Karena Pak, saya menduga termasuk saya, Pak. Karena Pak, kenikmatan Allah itu jauh lebih banyak daripada kemampuan kita bersyukur. Cuma kita berusaha maksimal. Mungkin pertanyaan Pak Sugeng ini maksimalnya bagaimana? Maksimalnya itu saat kita lihat di di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan sudah datang, Makkah sudah takluk, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Itu kan yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya bertahun-tahun. Ketika berhasil, itu kan satu kenikmatan. Kenikmatan yang terbatas ya. Kenikmatan yang kita alami itu lebih banyak lagi. Caranya bersyukur bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersyukur yang lengkap itu bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Kita seringkali bersyukur hanya bilang alhamdulillah. Kurang. Kalau kita bilang kurang, ya kurang. Gitu. Karena anjurannya itu bertasbih. Nah, bertasbih itu tidak cukup hanya bilang subhanallah, gak cukup. Bertasbih itu artinya apa sih? Menganggap Allah Maha Suci. Kalau menganggap Allah Maha Suci, berarti apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Kalau ada orang baca subhanallah tetapi dia berperilaku untuk apa? Untuk kepentingan politik. Misalnya ada seorang wanita yang mengaku di video, ya. Saya tidak menilai ya, saya tidak menilai. Ini kejadiannya. Dia mengaku bahwa dia memakai jilbab, memakai pakaian muslimah ketika dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR mewakili daerah di Jawa Timur sana. Saya lupa Pasuruan atau mana. Nah, dia bilang, kan aneh kalau aku mewakili mereka, selalu saya datang kampanye di sana, saya tidak memakai kerudung, aneh. Jadi dia memakai kerudung, dia sendiri mengaku ini pakai jilbab politik ini, pakai jilbab politik. Nah, ada pahalanya enggak? Yang enggak. Itu belum tasbih karena dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena kepentingan politik. Bertasbih itu apapun yang dilakukan karena Allah. Tapi saya menduga ya orang yang mengatakan ini belakangan dia memakai jilbab betul-betul karena Allah. Itu kan yang diceritakan itu proses waktu itu. Nah, proses itu dia belum tasbih. Kalau kita bertasbih, kita menyucikan Allah. Allah Maha Esa. Saya mengabdi kepada Allah yang Esa. Saya tidak mengabdi kepada siapapun selain Allah. Tidak hanya itu. Aku menggantungkan hidupku hanya kepada Allah saja. Itu juga tasbih. Nah, dibantu dengan ucapan subhanallah. Alhamdulillah, itu juga begitu. Kita memuji, kita senang dengan apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk misalnya ada kekurangan misalnya rezekiku pas-pasan. Terus ya syukurilah, tetap bersyukur. Alhamdulillah, aku meskipun pas-pasan ada yang saya makan. Apa sih yang kita butuhkan? Ya, yang kita butuhkan ya yang pas ini. Terus wastaghfir dan istighfar. Loh, hubungannya apa? Bersyukur dengan istighfar. Begini Pak, ini sekaligus menjawab Pak Sugeng.
sebanyak apapun kita bersyukur itu belum sebanding dengan kenikmatan Allah. Karena belum sebanding, kan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah, tapi kalau kamu tidak bersyukur aku siksa. Kalau Allah memberi kita kenikmatan 10, kita mensyukuri hanya 2, kan berarti kurang 8. Yang 2 itu layak mendapatkan tambahan. Yang 8 kan layak mendapatkan siksa. Ya Allah, nggak sanggup aku Allah kalau disiksa. Oleh karena itu, ampunilah saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi, kalau mau bersyukur dengan sempurna, ikuti saja ajaran di surat An-Nasr itu tadi Pak Sugeng. Terima kasih. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita itu mengikuti ajaran dari Allah melalui utusannya yang diutus di Makkah di hadzal baladil amin, dan kita mohon mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar, dan kita selalu dimudahkan mendapatkan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang haram. Dan kita mohon Allah meneguhkan dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diksa. Doa semoga Allah memberikan kesehatan. Alhamdulillah. Jelas suaranya. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ustaz. Assalamualaikum. Pak Riksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, sehat selalu. Dan juga buat tim Masjid Syuhada, jazakallahu khair. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.